Konflik sosial masih menjadi topik pembicaraan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, kita akan melihat selain sedikit pengertian tentang konflik sosial dan lebih banyak kita melihat bentuk-bentuk konflik sosial. Konflik sosial, apa itu? Banyak ahli telah merumuskan atau mendefinisikan tentang konflik atau konflik sosial. Kini kita hanya mengutip salah satu pemikiran dari Profesor Robert Lawang. Menurut Robert Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Dan tujuan berkonflik menurut Robert Lawang adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sekaligus mengalahkan saingannya. Inilah salah satu pengertian atau konsep konflik menurut Robert Lawang. Fokus kita pada kesempatan ini adalah kita melihat bentuk-bentuk konflik. Dari banyak sumber kita menemukan bahwa ada ahli yang merumuskan bahwa bentuk konflik itu hanya dua, yakni bentuk individual dan yang kedua bentuk kolektif. Namun sumber lain mencatat atau merumuskan lebih dari dua. Sekarang kita melihat sekurang-kurangnya ada 6 bentuk konflik sosial. Yang pertama, bentuknya konflik pribadi atau individual. Yang kedua, bentuk kolektif, bentuk rasial, bentuk antar kelas sosial, bentuk konflik politik, dan bentuk konflik internasional. Yang pertama, penjelasannya, konflik individual atau pribadi itu dilakukan antar individu atau antar perorangan. Sifat konflik individual atau pribadi ini adalah informal, tersembunyi, melakukan sabotase, dan melakukan tindakan negatif. Ini poin penting tentang konflik individual atau pribadi. Sabotase di catatan samping atau pinggir adalah tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan dan kehancuran menimbulkan efek psikologis yang besar. Inilah sabotase. Konflik ini akan semakin parah jika tidak cepat diselesaikan atau diatasi. Yang berikut, konflik kolektif. Umumnya konflik kolektif ini melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Jumlah anggota yang terlibat dalam konflik ini umumnya banyak. Tingkat emosi yang sangat tinggi. Sifatnya sangat rumit atau kompleks, serta memiliki solidaritas atau kebersamaan yang kuat. Inilah poin-poin penting berkaitan dengan konflik yang bersifat kolektif. Adanya semangat solidaritas atau kebersamaan untuk menimbulkan atau menghadirkan sebuah konflik yang melibatkan banyak orang karena memiliki tujuan atau kepentingan yang sama, serta dihadirkan emosional yang sangat tinggi. Yang berikut, konflik rasial. Konflik rasial di mana konflik yang terjadi antara dua ras yang berbeda. Meskipun kedua ras tersebut sudah berdamai, mereka masih memiliki perasaan dan keinginan balas dendam secara sembunyi-sembunyi. Inilah
kekhawatiran, kecemasan jika telah terjadi konflik rasial, konflik antar ras. Walaupun sudah berdamai, tetapi kadang-kadang masih ada keinginan untuk balas dendam secara sembunyi-sembunyi. Maka pesannya, mari hentikan konflik yang bersifat rasis. Yang berikut, konflik antar kelas sosial. Konflik ini muncul antara dua individu atau kelompok dengan strata yang berbeda, tingkatan yang berbeda, derajat yang berbeda. Ini akan muncul dalam konflik antar kelas. Contohnya, pertentangan antara buruh dan majikan. Dalam hal ini umumnya terjadi karena masalah gaji atau masalah upah. Yang berikut, konflik politik. Konflik politik adalah pertentangan atau konflik antara dua organisasi atau partai politik. Konflik ini umumnya berkaitan dengan kekuasaan. Penyebabnya adalah perbedaan antara pemegang kekuasaan versus pihak oposisi. Misalnya tentang kebijakan. Jadi masalah kebijakan baik pada pihak yang memegang kekuasaan, tampuk pemerintahan, maupun pihak oposisi selalu menjadi perguncangan atau perguncingan atau pertentangan atau perdebatan. Konflik ini bisa berujung pada pergantian pemerintahan. Kalau pergantian secara sah resmi biasanya melalui pemilu, tetapi tidak jarang juga terjadi konflik politik ini bisa secara kudeta, yakni merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Apa itu kudeta? Ada catatan di samping. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal, tidak resmi, dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alihan kekuasaan. Biasanya di sini melibatkan militer. Inilah konflik politik. Yang terakhir adalah konflik internasional. Konflik antara dua negara atau lebih sehingga dapat menimbulkan peperangan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Akhir-akhir ini masih hangat konflik antara dua negara, Rusia dan Ukraina. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama atau waktu yang singkat, kedua negara ini menemukan jalan tengah, jalan damai yang terbaik. Mohon doa dari kita semua agar banyak warga, terutama yang tidak bersalah, masyarakat lemah dan miskin, bisa selamat dari konflik dua negara yang kini sedang berlangsung, Rusia dan Ukraina. Terima kasih. Tuhan memberkati.